Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa besar dosa kita yang telah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang besarnya dosa, kalau kita mencoba untuk mengingat dan merenungkan dosa-dosa kita, seberapa besarkah dosa kita saudara? Bayangkan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hari saja, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah besarnya dosa kita, satu hari saja kita sulit untuk menghitung. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang sudah kita jalani. Betapa besar dosa-dosa kita. Dan itulah yang telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bayangkan dosa yang besar. Hutang dosa kita itu dilunaskan di kayu salib saudara. Yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita, kita menerima upah maut. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Tapi karena Yesus rela menggantikan kita di kayu salib, maka kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menggantikan kita di kayu salib, kita diselamatkan, dosa kita disucikan, kita ditebus. Kalau kita menyadari betapa besar dosa kita saudara, seharusnya hari ini kita mulai merenung, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan kalau Tuhan sudah begitu baik, berkorban bagiku, menyucikan aku, menghapuskan dosa-dosaku? Apa yang harus aku perbuat? Saudara, pernahkah saudara di mana ada orang yang berbuat baik kepada saudara dan kemudian saudara merasakan berhutang budi kepada orang itu, dan saudara rindu sekali berbuat sesuatu kepada dia karena dia berbuat sesuatu kepada saudara? Saya pernah mengalaminya saudara. Ada orang yang berbuat baik kepada saya dan saya merasa berhutang budi dan rindu sekali untuk melakukan sesuatu juga bagi dia. Padahal yang dia lakukan itu nilainya tidak seberapa sebenarnya. Tapi karena perbuatan baiknya yang tulus itu, saya begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi dia. Saudara, pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terukur.
Pertanyaannya, adakah sesuatu di hati kita, kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius akan kesadarannya, keselamatan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa keselamatan itu dia terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada dia dalam iman kepada Yesus. Itu di ayat 14 dia menegaskan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia terima keselamatan, dia terima kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dia menegaskan, saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam dia menyadari bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ketika dia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri Paulus bahwa dari begitu banyak orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan dosanya ditebus, dosanya dihapuskan, Paulus menegaskan bahwa akulah yang paling berdosa. Pernyataan itu ditegaskan oleh Paulus sebagai kesadaran, saudara, bahwa betapa besarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan. Apakah dari orang-orang yang diselamatkan, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus yang paling berdosa? Belum tentu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dosanya begitu besar. Dia menyadari betapa besar dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dia terima karena dosanya begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara, di awal tadi saya menegaskan bahwa kalau kita juga mencoba menyadari, maka kita ini juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Beranikah saudara berkata bahwa dosa orang lain lebih besar dari dosa-dosa saudara? Kalau saudara mencoba untuk mengingat dosa saudara setiap hari yang saudara lakukan, kalau kita berani jujur, kalau kita berani
mencoba untuk merenungkan dan dengan jujur berkata, saudara, maka kita tidak akan berani membandingkan. Artinya apa? Kita akan sadar bahwa kitalah yang paling berdosa. Seberapa besar dosa saudara sudah ditebus tidak terhingga. Artinya begitu besarnya, tidak terukur besarnya dosa kita yang telah ditanggung oleh Yesus. Itu juga yang disadari oleh Paulus. Nah, itu sebabnya saat ini, saudara, kalau kita menyadari bahwa betapa besar dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Paulus juga menyadarinya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan atas kesadaran yang kita miliki bahwa betapa besar dosa kita yang sudah ditanggung. Apa yang dilakukan Paulus, saudara, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita? Saudara, atas kesadarannya bahwa dosanya begitu besar telah ditebus, maka ayat 12 ditegaskan oleh Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Yang pertama, sebagai orang yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia berkata, aku bersyukur. Atas apa dia bersyukur? Atas kepercayaan Tuhan kepada dia di dalam pelayanan. Artinya Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Jika demikian berarti dia mengucap syukur, saudara, karena dia bisa melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan untuk melayani. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara, ketika dia sadar bahwa dosanya yang paling besar yang sudah dihapus, yang sudah ditebus, dia hidup melayani dan dia sangat bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Artinya juga, saudara, bahwa setiap kita hari ini, kalau kita semua sadar bahwa dosa kita begitu besar, bahwa dosa kita lah yang paling besar, karena memang setiap kita, dosa kita tidak terhingga, karena dosa kita lah yang paling besar yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan. Maka hari ini sama seperti Paulus, seharusnya kita hidup melayani dan kita bersyukur kita bisa hidup melayani Tuhan. Apakah hari ini saudara terlibat pelayanan? Adakah hari ini saudara sedang melayani Tuhan dalam satu bidang? Melayani Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta, saudara. Tidak selalu harus berada di mimbar. Melayani Tuhan kita bisa lakukan dalam bidang kita masing-masing. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di sana saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara jadi saksi Tuhan di sana. Saudara jadi terang Tuhan di sana. Saudara beritakan Injil kepada mereka. Saudara tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan yang jujur, setia, sungguh-sungguh, supaya orang melihat cahaya Tuhan melalui hidup saudara. Itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara mungkin memberi, membantu orang lain. Itu juga bagian dari pelayanan. Artinya apa, saudara? Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang yang sadar bahwa dosanya sudah begitu besar disucikan oleh Tuhan, seharusnya kita semua melayani Tuhan. Seluruh hidup kita melayani Tuhan. Waktu kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Tenaga kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Harta kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Karena dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus, saudara, apapun kita korbankan tidak akan ada artinya sebenarnya. Tetapi paling tidak ada niat kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, kita layani Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, kalau saudara sadar bahwa betapa besar dosamu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan, seharusnya hari ini ucapan syukurmu adalah ketika engkau bisa melayani Tuhan. Hiduplah melayani Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Karena dosamu besar sudah dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus atas kesadarannya bahwa dari antara orang berdosa
yang diselamatkan oleh Tuhan, dialah yang paling berdosa. Dia kemudian berkata, ayat 16 saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, dia posisikan dirinya menjadi contoh. Dia posisikan dirinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tahu dosanya sudah ditebus, begitu besar dosa itu sudah ditebus. Dia tidak main-main, saudara. Tetapi dia posisikan dirinya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada begitu banyak orang yang berasal dari dunia hitam, berasal dari hidup yang berantakan, dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai bersyukur, bersaksi kemana-mana, bahkan kadang begitu cepatnya dilibatkan dalam pelayanan, berkhotbah kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Tetapi lama-lama kembali lagi ke kubangan yang sama. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Tetapi Paulus mengambil sikap berbeda. Dia sadar bahwa dosanya begitu besar, sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Dia kemudian posisikan dirinya untuk menjadi contoh. Sekalipun harus menderita, dia tetap hidup menjadi contoh. Bahkan, saudara, sekalipun dia mati dalam melayani Tuhan, dia tetap hidup menjadi teladan dan menjadi contoh. Berkali-kali dia dipenjara, di sana pun dia menjadi contoh. Itu yang menjadi komitmen Paulus, saudara, bahwa sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup menjadi contoh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita hidup menjadi contoh bagi orang lain? Setelah Tuhan menebus kehidupan kita, setelah dosa-dosa yang besar itu ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, apakah kita sudah hidup menjadi contoh? Jangan-jangan kita seringkali malah sebaliknya, hidup menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita hidup jadi teladan, saudara. Itu yang kedua. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar akan hal itu dan kemudian dia hidup menjadi contoh. Yang terakhir, saudara, di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa, amin. Yang terakhir dalam perikop ini, hal yang ditegaskan, saudara, bahwa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala zaman, sampai selama-lamanya. Artinya atas kesadaran tadi bahwa dia yang paling berdosa yang sudah ditebus, maka dia hidup menghormati, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi tujuan utama saudara? Apakah saudara mau menjadi orang sukses, meraih perkara dunia ini? Saya mendukung saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang sukses. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi bukankah semuanya itu nanti kita tinggalkan, saudara? Seharusnya apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Jika saudara sadar betapa besar dosa saudara sudah ditebus, hiduplah memuliakan Tuhan, karena Dia telah membayar, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Artinya dosa kita begitu besar, sudah disucikan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita harus hidup melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan melalui tenaga kita, waktu kita, melalui harta kita. Hidup melayani Tuhan karena dosa saudara besar sudah ditebus. Yang kedua, seharusnya kita hidup menjadi contoh dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, seharusnya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Ingat,
Saudara adalah orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka dalam melakukan segala aktivitas saudara, hiduplah melayani Tuhan. Hiduplah menjadi contoh, dan hiduplah jadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa saudara. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu.
bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau